Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita datang beribadah pada Tuhan. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita datang beribadah. Dan kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita datang dan masuk untuk merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Ku Rindu Firman-Mu. Agak cepat. Ku rindu kepadamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirman oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu ya Bapa, menikmati firman-Mu ya Bapa, dan juga merenungkannya bersama-sama. Berbicaralah Engkau Tuhan ke dalam hati kami. Roh Kudus-Mu sebagai penolong yang Tuhan sudah berikan kepada kami akan memberkati kami dan juga memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus Tuhan kita ke sorga. Saat dia naik ke sorga, ia menempati tahtanya di sorga. Ia jadi raja di atas segala raja, menjadi raja atas langit dan bumi. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menjadi raja, jadi raja atas segala raja, memerintah langit dan bumi. Apa artinya ini bagi kita? Tuhan Yesus memerintah di sorga dan di bumi. Tepatnya ketika kita mengalami kehidupan yang serba kacau pada saat ini. Apa artinya pernyataan ini bagi kita, bahwa Yesus memerintah langit dan bumi? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak mudah mengatakan Jesus the rules dalam kehidupan saat ini yang kita alami. Tapi mari kita dapat memikirkan dan juga merenungkan apa maksud
Tuhan Yesus naik ke sorga dan ia mengatakan bahwa ia memerintah atas langit dan bumi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum ia naik ke sorga, murid-murid itu bertanya kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan Israel? Kita tahu bahwa murid-murid adalah orang Yahudi yang menurut kepercayaan mereka adalah bahwa ketika Mesias datang ke dalam dunia ini, Mesias itu akan menjadi raja yang memerintah bangsa Israel dan juga akan memulihkan mereka dari kesusahan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita berpikir bahwa pada saat Tuhan Yesus bangkit, lalu kita mengatakan kalau Yesus sudah bangkit, tidak perlulah ia naik ke sorga. Seharusnya Yesus itu tinggal di dunia ini saja dan memerintah atas dunia ini, menggantikan raja-raja yang jahat, yang tidak adil itu. Maka dunia ini akan menjadi aman, damai. Maka dunia ini akan menjadi shalom bagi kita. Damai sejahtera akan kita nikmati sepanjang masa, sepanjang usia dunia ini. Kita berpikir seperti itu. Kita berkeinginan dan keinginan kita sama seperti yang diinginkan oleh murid-murid itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi atas pertanyaan murid-murid itu Yesus menjawab, engkau tidak mengetahui akan masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengingatkan para murid-murid itu bahwa rencana Allah harus dinyatakan dalam dunia ini. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut, karena ia tahu apa yang ia harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bahwa ketika murid-murid itu mengatakan, maukah engkau menjadi raja dan memerintah atas kaum Israel, mereka ingin berfokus kepada keinginan mereka sendiri, mau menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Memang benar, Yesus adalah raja atas bangsa Israel, atas umatnya. Tapi ia memiliki hanya satu fokus. Ia fokus kepada kerajaannya, bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada seluruh umat di muka bumi ini. Seluruh umat manusia harus memperoleh kehidupan yang kekal, supaya orang yang percaya kepadanya dapat masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Allah bermaksud memerintah atas dunia ini melalui kita, umatnya. Jadilah saksi Kristus. Ia mau memakai kita supaya menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Apapun situasinya Bapak Ibu. Kenaikan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak pasif sampai menanti kedatangannya kedua kali. Tapi dia ingin supaya kita aktif. Ada yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan untuk menghadirkan kerajaannya dalam dunia ini? Aktif. Bekerja. Menghadirkan kerajaannya dalam dunia ini. Berarti kita melakukan sesuatu pekerjaan yang aktif, menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di mana dunia kita Bapak Ibu? Yaitu dalam keluarga kita, yaitu dalam masyarakat di mana kita tinggal. Mari kita menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia kita pada saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekalipun dunia ini penuh dengan kejahatan,
Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Apalagi pada saat ini situasi yang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, COVID ini sudah membuat perubahan yang begitu luar biasa dalam dunia ini. Bukan saja kita khawatir, bahkan kita takut apa yang terjadi untuk waktu-waktu selanjutnya. COVID ini sangat mengancam kehidupan kita, bukan saja kesehatan kita, kesehatan seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, COVID-19 ini sudah membawa perubahan yang begitu besar, dampak yang begitu besar dalam kehidupan dunia. Mengacaukan segala politik setiap bangsa, mengacaukan keadaan ekonomi, membuat manusia hidup dengan tidak sejahtera. Inilah tugas kita, bagaimana kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi kalau kita fokus dengan keinginan dan pergumulan kita akan mengatakan, Tuhan, tolonglah kami, tolonglah supaya Tuhan menghapus atau Tuhan mengangkat COVID-19 ini, Tuhan menghentikannya. Ini keinginan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi Tuhan mengatakan engkau tidak tahu kapan masa dan waktunya. Engkau harus mengingat bahwa Tuhan bekerja di dalam rencananya. Tuhan ingin supaya kita menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa itu nilai-nilai kerajaan Allah? Mari kita tunjukkan ketaatan, kesetiaan kita sebagai pengikut Tuhan. Bagaimana kita cara hidup kita sebagai orang Kristen yang taat dan setia, senantiasa berdoa dan membaca Alkitab. Dan juga kita taat dan setia akan perintah-perintah Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, jangan jatuh ke dalam dosa-dosa. Mari kita tetap waspada. Samping itu kita taat, meneladani kasih Kristus yang mengasihi semua orang. Inilah bentuk ketaatan kita. Nilai-nilai kerajaan Allah akan hadir melalui diri kita. Maka benarlah apa kata Tuhan, Ia naik ke sorga. Bukan saja menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya dan setia kepadanya, tapi Dia juga menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui kita. Kesaksian hidup kita bagaimana seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa memberkati kita karena Kristus hadir tengah-tengah kita dan Roh Kudus-Nya tercurah atas kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang pengasih, kami bersyukur Tuhan senantiasa mengingatkan kami lewat firman-Mu. Dan saat ini Tuhan memerintahkan atas kami untuk menghadirkan kerajaan sorga itu di tengah-tengah dunia yang kacau pada saat ini, Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami lakukan lewat firman Tuhan ini, nama-Mu dipermuliakan dan semakin banyak orang percaya karena kesaksian dan keteladanan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Mengakhiri firman Tuhan ini kita naikkan tak ada lain sandaranku. Yesus, darahku ku
kita berdoa bersama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menaikkan doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah si Roh Kudus muliakan, berkuasa kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.